Halo semuanya, ayah dan bunda, terima kasih sampai saat ini Anda masih menyaksikan channel Bintang Mulia Homeschooling. Konten yang kami unggah ini adalah sifatnya edukatif, pengalaman-pengalaman yang pernah kami dapatkan selama mengelola Bintang Mulia Homeschooling. Baik tentang pendidikan yang kreatif, inovatif, maupun cara-cara untuk mengatur, mengelola emosi positif yang dimiliki masing-masing anak. Oh iya, Bintang Mulia Homeschooling ini adalah adalah sekolah online ya. Dia bentuknya modelnya adalah homeschooling, yang dimana siswa kami ini itu tidak terbatas hanya dari satu wilayah yang kami tempati. Kami berada di Kudus, Jawa Tengah, namun siswa kami berada di seluruh wilayah Indonesia. Ada yang dari Maluku, Nusa Tenggara Barat, Bali, Lombok, semuanya ada. Kenapa? Karena kami bisa melakukan pembelajaran secara online. Bahkan kami juga ada siswa yang dari luar negeri, Vietnam, Malaysia, terus kemudian ada yang dari Dubai, lalu ada juga yang ada di Hawaii ya. Mereka jauh ada di sana tapi ikut pembelajaran dari Bintang Mulia karena mereka orang tuanya adalah WNI yang kebetulan beraktivitas bekerja di sana dan masih menginginkan anaknya mendapat pembelajaran secara kurikulum Indonesia ya. Kalau penasaran dengan profil kami, cek di www.bintangmulia.org. Hari ini saya akan bercerita tentang bagaimana menghadapi anak yang mulai tantrum. Sebagian orang tua ketika anak mengalami tantrum itu dia memiliki kekhawatiran yang lebih ya. Orang tua ini tuh ada takut, ada cemas, semuanya campur aduk. Bahkan kalau tantrum ini itu berlangsung di depan umum, di depan publik gitu ya, itu rasa yang paling menyergap utama adalah rasa malu ya. Pesan kami bagi Anda semuanya orang tua yang ada di luar sana, tantrum ini adalah hal yang sangat wajar bagi si anak, karena tantrum ini adalah cara dia mengenal berbagai macam emosi yang ada di dalam diri dia, si anak ini. Tantrum ini itu adalah menunjukkan bahwa dalam diri anak ini itu banyak segala macam ekspresi yang ingin dilontarkan. Mungkin ada keselnya, mungkin ada malunya, gregetennya kan gitu. Semuanya itu campur aduk dalam diri anak. Cuman anak itu dia masih berproses untuk bagaimana ya saya mengelola emosi ini. Awalnya dia semuanya campur aduk. Tantrum ini itu nanti kalau sudah mulai anak dewasa, sudah anak mulai berkembang, SD masuk ke SMA, ini dia akan hilang sendiri. Ini membuktikan bahwa si anak ini itu dia berkembang dan sudah bisa mengelola ekspresi yang dirasakan oleh emosional dirinya dia sendiri. Contoh, misal anak usia SMP dia kok sedang merasakan kecewa, sedih, dia enggak mengekspresikan itu di depan umum, enggak. Dia mungkin ekspresi yang keluar adalah nangis, terus kemudian dia bersedih sejenak, pergi ke kamar sendirian, gak kepengen ketemu siapa-siapa. Nah itu adalah bentuk dari pengelolaan emosi yang sudah bisa dikendalikan. Nah balik lagi, si anak ini usia-usia balita, dia kan belum bisa berpikir untuk bagaimana ya kalau saya sedang sedih, bagaimana ya kalau saya sedang kecewa. Dia belum bisa untuk memproses itu semuanya. Akhirnya timbul jadi satu, semuanya ada di dalam diri, dirasain, keluarnya adalah rewel, nangis ya itu. Nah kalau orang tua kebetulan sedang ada di depan umum, maka yang Anda harus lakukan adalah Anda harus tetap tenang ya. Anda jangan memarahi anak. Kalau anak Anda tantrum kemudian Anda itu memarahi si anak ini, itu tidak menyelesaikan masalah. Yang ada justru malah dia nangisnya tambah kenceng, kecewanya tambah gede. Ingat, dia belum bisa mengelola emosinya. Kalau kecewanya tambah gede, dia nggak tahu harus berbuat apa, jatuhnya adalah nangis. Maka yang pertama adalah tenang, pahami bahwa Anda itu harus mengelola, membantu anak ini mengatur emosinya. Maka usahakan lingkungan sekitar ini itu adalah aman. Aman maksudnya tidak sedang di jalan raya, khawatirnya dia nangis segala macam rewel, lari ke jalan. Nah itu kan berbahaya. Maka Anda tenang, lihat sikon sekeliling, jangan sampai itu ada hal yang membahayakan, jangan ada benda-benda tajam, khawatirnya dia nanti ambil, dilempar atau apa, kena dia sendiri atau orang lain, itu jangan sampai. Kemudian kalau sudah Anda nyatakan kondisi aman, tungguin aja si anak.
jangan dimarahi ya, tungguin aja si anak sampai dia intensitas nangisnya, jeritannya atau guling-gulingnya itu menurun. Tungguin aja sambil Anda melihat kondisi lingkungan sekitar ya. Usahakan pokoknya tempatnya aman. Ikutin aja, lihat aja, jangan dibentak. Terus kemudian nanti kalau intensitasnya sudah menurun, berdirikan dia, pangku dia, coba peluk dia. Usahakan, biasanya ini ibu-ibu ya yang pinter, karena kedekatan emosional anak dan orang tua itu lebih pada ibunya. Dudukkan dia, dekap dia dengan erat, supaya apa? Sama-sama saling bisa merasakan detak jantungnya. Ya, tenangkan dia. Sudah, adik, diam, cup segala macam ya, kalimat yang menenangkan. Nanti kalau sudah benar-benar kalem banget, Anda barulah ajak ngomong ya. Jangan sekali-sekali ngajak ngomong anak kalau dia masih rewel, masih nangis, sesenggukan segala macam, jangan. Kenapa? Karena informasi itu nanti akan percuma, nggak akan masuk ke dalam otaknya dia. Dia dengar iya, tapi nggak mau nurut itu ya. Makanya supaya komunikasinya nggak terbuang sia-sia, diamkan dulu, terus kemudian kalau sudah tenang, coba ajak ngobrol. Adik kenapa? Apa yang dipengen? Kalau ternyata dia sudah bisa cerita segala macam dan Anda ketemu, artinya Anda tidak setuju pada satu hal, bilangin, oh adik mau main itu ya, tapi waktu kita sudah habis, kita sudah ditunggu Eyang di rumah. Coba ya mainan itu nanti kita lakuin di rumah, nggak harus di sini. Ya mungkin pertama pasti akan ada penolakan, dia nangis lagi segala macam. Tapi nggak apa-apa, ikutin aja, tenangkan lagi, terus gitu sampai dia bisa diajak komunikasi. Nah, kalau sudah bisa diajak komunikasi, Anda nanti mulai masuk di sana, ajak untuk pulang, ajak untuk ngapain segala macam sampai dia lupa, tenang, main lagi sendiri, kan gitu. Nah, pesan saya, kalau Anda itu dilihat orang lain itu kok dengan tatapan yang sinis, kayak semacam loh orang tua kok anaknya nangis dibiarin. Kalau saya cuek aja. Kenapa? Karena Anda sudah dapat ilmu ini, kan gitu. Jangan perhatikan ekspresi orang lain. Kenapa? Karena nanti Anda akan mendapatkan ada dua penilaian. Anda bisa menilai bahwa orang-orang ini dari ekspresinya mereka itu sudah paham ilmu tantrum ini atau belum. Kalau yang pertama dia itu menatap sinis atau bahkan sampai mengeluarkan kata-kata, loh bu anaknya nangis kok dibiarin aja misal, berarti dia nggak punya ilmu tantrum ini, biarin. Tatapan yang kedua itu mereka dengan baik justru malah nggak akan menatap Anda sama sekali. Mereka itu bisa aja mengabaikan Anda. Mengabaikan artinya ya biarin aja. Itu sedang terjadi pergolakan dalam diri batin si anak sendiri. Orang tua nih lagi nunggu momen untuk dia bisa masuk komunikasi ke anak. Nah, tatapan yang kedua ini artinya si orang luar ini itu sudah punya ilmu tantrum ini. Itu sebetulnya yang baik. Maka kalau Anda sudah melihat video ini dan kebetulan nih di luar sana Anda menemukan kejadian serupa, pesan saya enggak usah dilihat orang tua sama anak ini, enggak usah dilihat ditatap secara sinis ya. Biarkan mereka ambil momen itu ya, biarkan, karena mereka itu butuh dukungan Anda. Dengan ya cuek aja, dengan Anda itu nggak usah ngurusin anunya orang lain. Kenapa? Karena ilmu tantrum itu memang seperti itu gitu ya. Jadi kalau misal Anda punya kejadian serupa, mohon bersabar, lebih banyak latihan memang ya. Karena anak tantrum ini dia nggak cuma sekali dua kali, nanti kalau dia ekspresinya emosionalnya campur aduk lagi, dia akan mengeluarkan hal yang sama. Pesan saya, coba Anda komentar di bawah di kolom komentar, pernah ngalamin tantrum yang bener-bener Anda sampai ya minta ampun gak sih? Supaya nanti kita bisa baca dan juga bisa share bersama-sama.